wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Heriansah, SH, SHI, MPD, selaku dosen mata kuliah usul fikih, dan teman-teman yang saya banggakan. Salawat kita salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Pudesari dengan nomor mahasiswa 2414100111. Ingin mempresentasikan tugas individu yang berjudul As-Sunnah. Baik, kita langsung saja masuk kepada materinya. Jadi apa sih sunnah itu? Sunnah berasal dari kata sunnata yang memiliki arti kebiasaan atau biasa dilakukan dalam bahasa Arab, di mana kebiasaan tersebut mencakup kebiasaan yang bersifat baik, buruk ataupun tercela. Sunnah juga dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh, baik yang terpuji ataupun yang tercela. Sunnah menurut istilah merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, baik dari perkataannya, perbuatannya, ketetapan atau pengajaran sifat, kelakuan atau perjalanan hidup sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Di mana perilaku manusia setelah zaman Nabi merupakan bentuk perwujudan dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi kebiasaan secara turun-menurun. As-Sunnah diberlakukan sebagai tradisi hidup, bermula dari perilaku Muhammad, kemudian diikuti oleh para sahabatnya, lalu diikuti pula oleh para pengikutnya, sehingga perilaku ini tertanam pada diri setiap insan. Hasbi As-Siddiq mengatakan bahwa sunnah adalah pengejawatahan perilaku contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merujuk pada hadis. Beberapa ulama membedakan antara sunnah dan hadis. Sunnah merujuk pada praktik atau amaliyah dan takrir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hadis hanya mencakup kepada ucapannya saja. Kemudian ada macam-macam sunnah. Sunnah ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sunnah qauliyah atau perkataan Nabi. Sunnah qauliyah itu merupakan ucapan secara lisan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai tujuan serta konteks yang memuat berbagai makna, baik yang berkaitan dengan akidahnya, akhlaknya maupun yang lainnya. Perkataan yang diucapkan oleh Nabi didengar oleh para sahabatnya, sehingga para sahabat akan mengingat ataupun menulis yang kemudian akan disebarkan kepada orang lain, dan sehingga akan diketahui oleh banyak orang. Kemudian yang kedua ada sunnah fi'liyah atau tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Jadi segala perbuatan serta tingkah laku Nabi yang dilihat dan diperhatikan oleh sahabat Nabi lalu disampaikan serta disebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya sebagai contoh. Kemudian yang ketiga ada sunnah ta'riyah. Sunnah ta'riyah ini apabila seorang melakukan suatu perbuatan di hadapan Nabi atau pada zaman Nabi lalu diketahui oleh Nabi apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya, namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya. Hal ini merupakan pengakuan dari Nabi. Kemudian ada juga fungsi sunnah. Sunnah ini berfungsi untuk menjelaskan kepada umat Islam ajaran yang diturunkan Allah melalui Al-Quran. Sunnah terkadang berbentuk hukum yang ada dalam Al-Quran seperti zakat, sholat, haji, dan kewajiban. Kewajiban tersebut telah tercantum di dalam Al-Quran. Lalu Rasulullah memperkuatnya dengan sunnah.
Sunnah terkadang memperjelas bagaimana hukum-hukum yang ada di Al-Quran, sesuai dengan firman Allah pada surah An-Nahl ayat 44. Artinya tuh, kami turunkan kepada engkau Al-Quran agar engkau jelaskan kepada umat manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran disebut sebagai sumber hukum dan dalil hukum yang pertama, sedangkan sunnah sendiri sebagai sumber hukum dan dalil hukum yang kedua setelah Al-Quran dalam kedudukan sebagai sumber dan dalil hukum kedua. Sunnah memiliki beberapa fungsi, yaitu bayan ta'kid, bayan tafsir, bayan tasyri, dan bayan tafsir. Jadi bayan ta'kid itu ialah menetapkan serta menegaskan hukum-hukum yang disebut di dalam Al-Quran. Kalau bayan tafsir ialah memberikan penjelasan makna yang masih samar dalam Al-Quran, memberitahukan secara terperinci yang disebutkan dalam Al-Quran secara garis besar, memberikan batasan terhadap apa yang disampaikan oleh Allah secara mutlak. Contohnya nih, perintah sholat disampaikan dalam Al-Quran masih samar. Oleh karena itu, Nabi melakukan perbuatan sholat secara jelas dan terperinci serta menjelaskan kepada umatnya. Kemudian bayan tasri. Bayan tasri ialah menetapkan suatu hukum di dalam sunnah secara jelas dan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, terpampang bahwa sunnah menerapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan tidak boleh mengawini dua perempuan yang bersaudara dalam waktu yang sama. Adapun kedudukan sunnah memiliki kedudukan sebagai sumber serta dalil hukum yang kedua setelah Al-Quran. Sunnah sendiri merujuk pada segala perkataan, perbuatan, ketetapan, serta sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar hukum Islam. Sunnah merupakan penafsiran terhadap Al-Quran, diimplementasikan secara realistis dan ideal dalam Islam. Hal ini disampaikan oleh Ummul Mukminin, di mana Aisyah ditanya tentang budi pekerti Rasulullah SAW. Beliau menjawab, budi pekertinya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Umat Islam sepakat bahwa ucapan, perbuatan, serta penetapan Rasulullah SAW yang mengarah pada hukum dan tuntutan yang telah sampai kepada kita dengan sanad yang sahih merupakan hujjah bagi umat Islam. Hukum yang terkandung dalam As-Sunnah sejalan dengan hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Adapun beberapa dalil yang menunjukkan kehujahan sunnah. Di antaranya Quran surah Ali Imran ayat 179 yang artinya, karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa maka bagimu pahala yang besar. Jadi cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.